Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All praise be to Allah, Him alone we ask for help, Him alone we ask for forgiveness. We seek reward in Allah from evils in ourselves and from evils in our deeds. He whom Allah guided for him there is no misleader. He whom Allah sent extra for him there is no guiding. First of all, let us thank to our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has brought us from the darkness to brightness. He will send us messenger of Allah to all mankind and the black, red, or colored people. May peace be also on his family and his companies along with the people who follow his teaching. Okay, the Honorable Mr. Yandi NPD and all of my beloved my friends. Here we are to explain about lesson interpreting, and then Adi Linggani, Interviewers, and then Siti Rahmawati, narasumber. and then I'm Sylvia and Saputri as interpreting. Here we go. Hi, I'm Adi Linggani from Australia. Dia berkata, "Hai, dia Adi Linggani dari Australia." Halo, saya Siti Rahmawati dari Pandeglang. She said, "Hi, she is Siti Rahmawati from Indonesia." It's really nice to meet you. By the way, maybe the main reason we meet is because we are curious about the food in Pandeglang. Dia berkata, "Senang sekali bertemu dengan Anda. Mungkin alasan utama kami bertemu adalah karena kami penasaran dengan makanan di Pandeglang." Oh, ya benar sekali. Saya juga senang bertemu dengan Anda. Tentu saja saya akan memberitahu Anda makanan-makanan khas di Pandeglang ini, khususnya makanan tradisional yang masih bertahan sampai sekarang. She said, "Yes, that's right. Also, happy to meet you. Of course, I will tell you the typical foods in Pandeglang, especially traditional food that still survive today." Actually, I really love Indonesia country, and I have planned to visit Pandeglang City. Dia berkata, sebenarnya saya sangat mencintai Indonesia dan saya juga memiliki rencana untuk mengunjungi kota Pandeglang. Itu rencana yang sangat tepat sekali. She said, "Wow, that's great, friend." Yes, Miss Siti. Now, could you give me a recommendation for food in Pandeglang City for travel? Dia berkata, "Ya, Ibu Siti. Sekarang bisakah Anda memberi dia rekomendasi makanan di Pandeglang, terutama makanan tradisional?" Ya tentu saja, di Pandeglang ada banyak sekali makanan, khususnya makanan tradisional yang pertama ada jojorong. Yes, of course. In Pandeglang, there are lots of food, especially traditional food. The first of which, jojorong. Wow, the name is very unique. What are the ingredients of jojorong? Wow, makanan ini sangat unik. Apa bahan-bahan dari jojorong? Makanan ini berbahan dasar tepung beras dan santan kelapa yang bagian dalamnya diberi gula aren. Tempat atau mangkuk kuehnya berbentuk persegi dan terbuat dari daun pisang yang setiap ujungnya diikat dengan menggunakan tusuk gigi. Okay, she said, it is made from rice, flour, and coconut milk with the palm sugar, and then sugar inside. The place or bowl of the cake is square and made of banana leaves with toothpick teeth at end. Wow, seem suitable to eat in winter. Dia berkata, saya jadi penasaran ingin mencicipi jojorong. Apa selanjutnya rekomendasi makanan Pandeglang? Selanjutnya ada lepet. Sebenarnya mirip dengan nasi, hanya saja lepet dibuat dengan menggunakan bahan beras ketan yang kemudian
kemudian dicampur dengan santan dan dibalut dengan daun kelapa muda. Okay, next he said, next is lepet, which is actually similar to rice. However, lepet is made using gluten rice, which is the mix with coconut milk and wrapped in coconut leaf. Wow, I can't wait to taste it. Dia berkata, wow, saya tidak sabar untuk mencicipinya. Selanjutnya ada apem bodas yang merupakan makanan yang terbuat dari tepung kanji, tepung beras, kelapa muda, serta bahan lainnya. Okay, she said, it seemed very complicated to make. She said, furthermore, apem bodas or apem white apem is a food made from starch, rice flour, young coconut, and other ingredients. It seems very complicated to make. Dia berkata, tampaknya sangat rumit untuk dibuatnya. Ya, betul sekali. Ada yang lebih sulit proses, namanya lemeng. Nah, makanan khas ini dibuat dengan bahan dasar beras ketan yang dicampur dengan kelapa kental. Adonan beras ketan dengan santan tersebut kemudian akan dibungkus dengan daun pisang dan dimasukkan ke dalam bilah bambu. Selanjutnya, bilah bambu tersebut dibakar pada perapian. Proses pembakaran ini cukup lama hingga bisa dipastikan adonan yang dimasukkan ke dalam bilah bambu tadi matang dengan sempurna. Okay, she said, there is a more difficult process of making it called lemeng. Well, this special food is made with stick rice mixed with the coconut. Really amazing. Wah, seems suitable to be eaten in winter. Dia berkata, sangat rumit untuk dibuatnya. Tentu saja, makanan berikutnya yang cocok untuk dimakan di siang hari adalah otak-otak. Otak-otak adalah makanan yang terbuat dari daging ikan tenggiri cincang yang dibungkus dengan daun pisang, dipanggang dan disajikan dengan saus kacang atau kuah asam pedas. Dan biasanya Anda mudah menemukannya di sekitaran pantai, daerah Pandeglang tentunya. Okay, of course, the next food that is suitable for eating during the days is otak-otak. Wow, I can't wait to taste it while relaxing around the beach. Okay, dia berkata, wow, saya tidak sabar untuk mencicipinya sambil bersantai di sekitar pantai. Selain makanan yang tadi, di Pandeglang juga ada makanan yang bernama paniarem. Sekilas, kue ini menyerupai donat namun punya bentuk yang lebih kecil. Jika melihatnya mungkin akan mengingatkan kita dengan bentuk cincin. Bentuk inilah yang membuatnya dinamai paniarem atau paniarem ya, yang terbuat dari tepung beras dan tentunya gula merah. She said, apart from the food mentioned above in Pandeglang, there is also a food called paniarem. At first glance, this cake resembles a donut but as a small shape. If you look, it is might remind you of the shape of a ring. And then this shape is makes its name all agree of paniarem. Very unique and of course I can't wait to try it. Oke, dia berkata sangat enak atau sangat unik dan tentunya aku juga tidak sabar ingin mencobanya. Ya, tentu. Masih banyak lagi makanan tradisional yang ada di Pandeglang selain yang tadi. Ada yang namanya balok. Nah, balok ini termasuk makanan tradisional yang ada di Pandeglang. Sangat terkenal juga dan tentunya bahan utamanya dari singkong yang direbus lalu ditumbuk hingga halus dan dikasih kelapa yang disamurai hingga kering lalu ditumbuk. Ya,
Di sampingnya ada makanan tradisional balok. Ada juga emping yang terbuat dari bahan utamanya dari biji belut. And she said, apart from the traditional food, the blok atau balok, there are also emping which is made from the main ingredients. And then, can you it's out there. Ya, tentu saja masih banyak lagi makanan tradisional yang ada di Pandeglang selain yang tadi. Ada yang namanya balok. Nah, balok ini termasuk makanan tradisional yang ada di Pandeglang yang sangat terkenal juga, dan tentunya bahan utamanya dari singkong yang dikukus lalu ditumbuk hingga halus dan dikasih kelapa yang disambai hingga kering lalu ditumbuk. Okay, she said, yes, of course, there are many more traditional food in Pandeglang beside the ones mentioned above. There is something called blok or balok. Well, this balok is a very famous traditional food in Pandeglang too, and of course the main ingredients is cassava, which is steamed and mashed until smooth, and coconut, which is roasted until dry and then crushed. Di samping ada makanan tradisional balok, ada juga emping yang terbuat dari bahan utamanya dari biji melinjo yang proses pembuatannya disambai hingga kering lalu ditumbuk sampai tipis dengan menggunakan batu. And then she said, apart from the traditional food or the balok, there are also emping which is made from the main ingredients of melinjo seed, the process of which is roasted until dry and then pounded until then using a spoon. Lalu ada rengginang dan juga gipang. Kedua makanan tersebut hampir sama bahan utamanya dari beras ketan. Tetapi rengginang adalah sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari beras ketan yang dibentuk bulat dan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari lalu digoreng dalam minyak goreng yang panas. Sedangkan gipang adalah salah satu yang terbuat dari beras ketan dan sirup gula, berbentuk persegi panjang dan memiliki rasa yang manis. And she said, then there is rengginang and gipang. Both foods have almost the same main ingredients. And then glutinous rice, but rengginang is the type of trick cracker made from sticky rice, which is shaped into rounds and dried by frying in the hot sun. And then frying in hot cooking oil. Well, gipang is one made from sticky rice and sugar, and then syrup, rectangular in shape and has a sweet taste. It turns out there are a lot of traditional food in Pandeglang. Of course, it makes we want to try this traditional food. I hope I can visit as soon as possible so I can taste the traditional food in Pandeglang. Oke, dia berkata, oke, ternyata banyak sekali makanan tradisional yang ada di Pandeglang ini ya, dan tentunya membuat Adi atau sebagai interviewer ini ingin mencoba makanan tradisional tentunya. Semoga Adi juga berkunjung secepatnya agar Adi bisa merasakan makanan tradisional yang tadi yang ada di Pandeglang ini yang Anda sebutkan. Oke, baiklah, saya sudah sedikit memberi pengetahuan tentang makanan tradisional yang ada di Pandeglang ini. Terima kasih banyak atas saya juga senang sekali karena telah berbagi sedikit informasi mengenai makanan tradisional yang ada di Pandeglang ini. Okay, she said, okay, I already have a little knowledge about traditional food in Pandeglang. Thank you very much for the information. Okay, I already have a little knowledge about traditional food in Pandeglang. Thank you very much for the information. Oke, Adi berkata, Adi juga sangat senang
senang sekali karena telah berbagai sedikit informasi mengenai makanan tradisional yang ada di Pandeglang. Thank you. You're welcome. Okay, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.